مرحبا أهلا نوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجماله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهدي هداية من أقر بعظمته وجلاله ونصلي ونسلم على النبي المصطفى وآله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, sehingga kita tidak lama lagi akan masuk ke bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia yang Allah sediakan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengatur satu program rencana di bulan suci Ramadan, harus lebih baik ibadah kita dibanding bulan Ramadan yang lalu, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung untuk bisa mendapatkan kesempatan sekali lagi bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena banyak saudara-saudara kita yang saat ini Allah Ta'ala belum izinkan mereka bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan kita alami beberapa hari ke depan. Sehingga para ulama terdahulu mereka membuat rencana khusus di bulan suci Ramadan berkaitan dengan ibadah. Ada seorang ulama besar kelahiran kota Makkah Al-Mukarramah bernama Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashat. Beliau lahir pada tahun 1317 Hijriah, wafat pada tahun 1399 Hijriah. Seorang ulama multidisipliner, ahli di berbagai cabang ilmu agama Islam. Beliau seorang faqih, ahli fikih, bahkan menjadi mufti di zaman beliau, mufti mazhab Syafi'i, dan juga pakar dalam mazhab Maliki dan mazhab-mazhab fikih lainnya. Beliau juga seorang muarrikh, ahli sejarah. Beliau juga seorang al-muhaddits, ahli di dalam bidang ilmu hadis, dan masih banyak cabang-cabang ilmu lainnya yang beliau pakar dalam bidang tersebut. Nah, Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashat ini punya kitab yang isinya adalah kegiatan kaum solihin mengisi waktunya di bulan suci Ramadan. Judulnya Is'af Ahlil Iman Biwadhaifi Syahri Ramadan. Jadi kitab tersebut beliau menyusun untuk menjelaskan bagaimana sih keadaan kaum solihin ketika mereka mengisi waktu mereka di bulan suci Ramadan.
Bahkan di antara mereka disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya Ma Ja'a fi Sya'ban, kaum solehin ketika belum tiba Ramadan, di bulan Sya'ban itu mereka sudah mengulang, sudah mengkhatamkan Al-Quran sebelum tiba Ramadan. Karena di antara mereka itu ada yang menghafal Al-Quran, mereka mengulang lagi hafalan Al-Quran untuk mereka gunakan menjadi bacaan di solat tarawih mereka. Karena biasanya mereka solat tarawih itu khatam Al-Quran. Sehingga di bulan Sya'ban mereka sudah mentakrir, sudah mengulang-ulang hafalan Al-Quran di bulan Sya'ban sebelum tiba masuk di bulan suci Ramadan. Di dalam kitab tersebut, Sayyid Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad, beliau menyebutkan bahwa kewajiban puasa yang Allah wajibkan kepada kita itu diperintahkan pada tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Jadi perintah puasa itu diwajibkan di bulan Sya'ban, yang dimana ayat tersebut Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat tersebut diturunkan di bulan Sya'ban, diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Sehingga dicoba dihitung oleh para ulama bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu puasa di bulan suci Ramadan sebanyak 9 kali semasa hidup beliau. Jadi Nabi mengalami atau berpuasa di bulan suci Ramadan itu sebanyak 9 kali. Setelah itu beliau meninggal dunia. Ramadan sendiri berarti memiliki beberapa makna, di antaranya adalah membakar dosa dari kata ramdha. Sebagian ulama mengartikan Ramadan itu artinya adalah musim yang sangat panas sehingga cuaca seperti membakar kulit. Saking panasnya cuaca tersebut dinamakan dengan Ramadan. Kemudian disebutkan ayat tersebut diawali dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, itu biasanya turun di kota Madinah karena perintah ibadah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Dan biasanya ketika ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya itu ada perintah atau larangan. Perintah untuk melakukan satu kewajiban atau perintah memerintahkan kita melakukan kebaikan, atau juga larangan melakukan satu perbuatan yang buruk. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, idza sami'ta Allah ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muruka bih aw syarrun yanhaka anhu. Apabila kalian mendengar firman Allah diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka fokuskanlah pendengaran kalian, karena pasti setelah itu ada perintah yang dimana berisikan kebaikan yang Allah perintahkan kepada kalian atau keburukan yang Allah larang kepada kalian. Makanya kalau kita teliti, setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan banyak mengingatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang beriman, diwajibkan, perintah kepada kalian puasa di bulan suci Ramadan. Demikian juga setelah ya ayyuhalladzina amanu ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'da dhanni ithmun, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka.
berarti ada larangan. Nah, itu ciri-ciri ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Karena definisi Madaniyah, Makkiyah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau khitabnya kepada ahli Makkah maka namanya Makkiyah. Kalau khitabnya kepada ahli Madinah namanya Madaniyah. Pendapat kedua mengatakan setelah Nabi hijrah, ya, itu namanya Madaniyah. Ada wahyu yang turun namanya Madaniyah. Sebelum Nabi hijrah namanya Makkiyah. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, kalau Nabi sudah mukim di Madinah namanya Madaniyah. Kalau Nabi masih mukim di Makkah namanya Makkiyah. Dan itu ditulis di dalam Al-Quran. Dan itu tulisan itu adalah karya sahabat, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Makkiyah, Madaniyah itu bukan tauqifiyah, bukan dari wahyu, dari Nabi. Beda dengan urutan surat. Urutan surat itu langsung dari Allah kepada Nabi dan malaikat Jibril. Nama-nama surat juga itu dari Allah. Tapi kalau Makkiyah, Madaniyah hasil ijtihadnya para sahabat. Itu dijelaskan di dalam kitab Fununul Afnan tentang ilmu ulumil Quran, dan juga penjelasan dari Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan, dan juga Imam Ghazali dalam kitab Jawahirul Quran wa Duraruhu. Nah, kitab tersebut karya Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mash'ad. Ini perlu kita ketahui bahwa beliau ini adalah ulama yang sangat berjasa mencetak para ulama Nusantara. Ulama-ulama Nusantara yang terkenal itu sekolah di sekolah beliau. Jadi beliau ini Syekh Hasan Al-Mash'ad sekolah di Makkah. Sampai sekarang sekolahnya masih ada. Namanya Madrasah Saulatiyah. Madrasah Saulatiyah ini didirikan sekitar tahun 1292 Hijriah atau 29 Hijriah. Saya lupa tepatnya. Ya, 1292 atau 29 Hijriah. Didirikan oleh seorang ulama India. Ada ulama India bernama Syekh Rahmatullah bin Khalil Al-Hindi. Ini Syekh Rahmatullah bin Khalil Al-Hindi, beliau mengarang kitab Izharul Haq. Kitab tersebut yang menginspirasi Ahmad Deedat menjadi seorang ahli debat lintas agama. Jadi kitab Izharul Haq ini banyak mengislamkan orang-orang India. Karena di situ ada isi tentang perbandingan agama, muqaranah, ya, muqarnatul adyan, perbandingan agama. Situ perdebatan tentang kebenaran agama Islam. Karena beliau selalu menang di dalam perdebatan tersebut, maka di zaman itu India ini dijajah oleh Inggris. Akhirnya orang-orang Inggris ini merasa terganggu dengan adanya Syekh Rahmatullah. Mau dibunuh beliau. Beliau hijrahlah ke kota Makkah Al-Mukarramah di zaman Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Haramain, mufti kota Makkah dan Madinah di zamannya. Sampailah beliau di Makkah, ternyata ada komunitas India, orang-orang India. Di antaranya ada seorang wanita kaya raya namanya Saulatun Nisa. Saulatun Nisa ini mewakafkan tanah dan mendirikan sekolah, dan dia secara mandiri yang membiayai sekolah tersebut. Namanya Al-Madrasatu Saulatiyah, menggunakan namanya Saulah, dinamakan Al-Madrasatu Saulatiyah. Kemudian Syekh Rahmatullah mengajar juga, diberikan izin mengajar di Masjidil Haram di zaman tersebut atas perintah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian beliau juga menjadi guru dan kepala sekolah di Madrasah Saulatiyah. Di Madrasah Saulatiyah inilah Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mash'ad beliau belajar di sekolah tersebut. Dan yang luar biasa, banyak ulama-ulama besar di tanah air ini sekolah, pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Di antaranya pendiri Nahdlatul Ulama
Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu juga sekolah di tempat tersebut. Dan juga ada pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan juga pendiri Nahdlatul Wathon di Lombok, ya, namanya Syekh Zainuddin Muhammad. Itu pendiri Nahdlatul Wathon, juga sekolah di Madrasah Saulatiyah. Dan Syekh Yasin Al-Fadani juga sekolah di Madrasah Saulatiyah. Jadi banyak ulama-ulama besar kaliber dunia asli Nusantara yang bersekolah di Madrasah Saulatiyah. Nah, Syekh Hasan bin Muhammad Masyad, beliau belajar di sekolah tersebut. Sebelumnya beliau belajar kepada ayahnya yang juga seorang ulama. Keluarga Al-Masyad ini keluarga para ulama, orang-orang solehin. Jadi waktunya di rumah dan di sekolah itu sama. Di rumah itu seperti sekolah, di sekolah ya sekolah. Sehingga di dalam rumah sudah jadi ulama, sudah jadi alim. Banyak kitab-kitab dihatamkan di hadapan ayahnya yang bernama Syekh Muhammad Al-Masyad. Setelah itu beliau belajar di Madrasah Saulatiyah sampai beliau menghafal banyak kitab-kitab matan. Jadi dalam kitab itu ada kitab ringkasan. Di setiap mata pelajaran itu ada kitab ringkasan. Kita belajar bahasa Arab, itu ada ringkasan kitab namanya Jurumiyah. Belajar ilmu mustalahul hadis, ada kitab ringkasan namanya Nazam Baikuniyah. Belajar itu fikih, ada Zubat, dan seterusnya. Nah, ini kelebihannya Syekh Hasan Masyad. Beliau itu setiap mata pelajaran harus beliau hafal kitab matannya, kitab ringkasannya. Ya, khairul kalam ma qalla wadal. Ya, sebaik-baiknya pernyataan dan ucapan itu dia sedikit tapi padat. Nah, itu ilustrasi dari kitab matan. Jadi semua kitab-kitab ringkasan dihafal. Ada pepatah mengatakan man hafizal mutun nalal funun. Yang hafal kitab-kitab matan dia akan menguasai cabang-cabang ilmu. Karena kalau semua sudah di kepala ringkasan-ringkasan tersebut, mudah untuk kita jelaskan ilmu tersebut. Nah, itu dipraktekkan oleh Syekh Hasan Masyad. Semuanya dihafal kitab-kitab matan. Kemudian kitab-kitab matan ketika sudah dihafal, apabila ada guru yang tidak sempat hadir karena sakit dan lain sebagainya, di usia yang sangat muda beliau menggantikan posisi gurunya untuk mengajar di Madrasah Saulatiyah. Akhirnya dijadikan beliau murid yang sangat dihormati dan dicintai oleh para guru. Nah, sifat para ulama, mereka adalah penuntut ilmu sejati, gak pernah puas. Jadi makin belajar, ciri orang yang berilmu itu makin belajar makin merasa bodoh. Itu ciri orang yang berilmu, orang yang berakal. Bukan merasa puas dengan ilmunya. La yazalu rajulu alima ma ta'allama fa idza tarakal ilma wa dhanna annahu qad istagna waqtafa bima indahu kana ajhal ma yakun. Berkata senantiasa orang itu dikatakan berilmu apabila dia terus belajar. Namun jika merasa cukup dengan ilmu yang ia miliki, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Itu pepatah dikatakan oleh tabi'in Sa'id bin Zubair, murid daripada sahabat Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Syekh Hasan memiliki sifat tersebut. Selain beliau sangat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama sampai beliau meninggal dunia. Dari masa kecilnya sampai meninggal dunia sibuk hanya 3: ibadah, mengajar, menuntut ilmu. Itu saja. Beliau mengajar di Masjidil Haram, mengajar di Madrasah Saulatiyah. Kemudian beliau juga bukan hanya mengajar, tapi ibadahnya luar biasa. Ini yang Allah sifati, rijalun shadaku ma'ahadullah alaih. Mereka adalah orang-orang besar di sisi Allah yang menepati janji mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habiskan dengan ibadah, bahkan aktif juga menulis, produktif di dalam menulis karya-karya ilmiah yang bermanfaat. Di antaranya kitab tentang kegiatan kaum solihin mengisi waktu mereka di bulan suci Ramadan. Selesai dari Madrasah Saulatiyah, tidak puas, berangkat pergi ke Sudan. Sudan ini masuk di Afrika.
5 bulan tinggal di sana belajar. Selesai belajar sama ulama-ulama yang ada di Sudan, berangkat lagi ke Mesir, bertemu dengan ulama-ulama kaliber dunia yang ada di sana di zaman tersebut. Di antaranya Syekh Kautsari. Ini Syekh Kautsari dijuluki sebagai Al-Imam Asy'ari fi zamanih, Imam Asy'ari di zamannya. Belajar juga kepada Syekh Bajuri, pengarang kitab fikih Bajuri, Syekhul Azhar. Sampai di sana beliau berangkat lagi. Pergi ke mana? Ke Libanon. Belajar kepada mufti Libanon, yaitu Syekh Muhammad. Kemudian berangkat ke Suriah, ke Syam. Ke Suriah bertemu dengan Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, pengarang kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Dan juga bertemu dengan Syekh Soleh. Keliling beliau habis menuntut ilmu. Bertemu juga dengan ulama besar yang beliau baca kitabnya langsung dari pengarangnya, seorang ulama ahli hadis dunia namanya Syekh Al-Hafiz Abdul Hayy Al-Kattani. Dibaca kitabnya langsung, Fihros Faharis. Kitab tersebut mengumpulkan berbagai macam rangkuman kitab, sekitar 120 kitab dirangkum dalam kitab tersebut. Dan guru beliau ratusan. Sampai akhirnya beliau kembali ke Makkah Al-Mukarramah mengajar. Di antara murid-murid beliau yang terkenal yaitu Said Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian di Lombok itu namanya Syekh Abdul Majid, Sirajuddin Abdul Majid, kakek dari siapa? Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang punya kakek. Itu ulama besar Syekh Zainuddin, pendiri Nahdlatul Watan di Lombok. Banyak ulama-ulama lahir di kota tersebut berasal dari pesantren beliau, Nahdlatul Watan. Kemudian murid beliau juga ada namanya Sayyid Muhsin Al-Musawa. Nah, Sayyid Muhsin Al-Musawa nanti mendirikan sekolah namanya Darul Ulum di Makkah. Darul Ulum ini adalah sekolah yang mayoritas santrinya itu adalah orang-orang Indonesia dan Malaysia. Jadi ceritanya terjadi rasisme di sekolah tersebut, Madrasah Saulatiyah. Orang-orang Nusantara ini, orang-orang Melayu tersinggung. Tidak tahu masalahnya apa, karena Madrasah Saulatiyah ini mayoritas orang India. Maka mereka keluar dari sekolah tersebut, dibuat sekolah baru namanya Darul Ulum. Di situ tempat sekolahnya Kiai Haji Maimun Zubair. Kepala sekolahnya namanya Said Muhsin Al-Musawa. Nah, dua sekolah ini adalah sekolah madrasah ahli sunnati wal jamaah. Karena Syekh Hasan Masyad ini termasuk ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Beliau juga seorang qadhi, seorang hakim di zaman tersebut. Bahkan disebutkan Syekh Zainuddin, kakek daripada Tuan Guru Bajang, waktu datang ke Makkah mau belajar ilmu agama, itu keliling di semua guru. Dulu di Masjidil Haram itu setiap halaqah itu ada guru yang mengajar. Nah, hebatnya orang zaman dahulu, mereka itu bijaksana, tidak memaksakan kehendak dengan apa yang mereka pahami. Setiap yang datang belajar di Masjidil Haram diceritakan oleh Kiai Haji Maimun Zubair lewat murid-muridnya. Datang belajar di Masjidil Haram, mereka tanya, asal dari mana? Kalau kita jawab minal Jawi, dari Jawa. Zaman dulu belum disebut Indonesia, orang taunya Jawa, Jawi disebut. Maka sang guru tersebut akan mengatakan, kalau engkau dari Jawa, belajar sama guru Fulan bin Fulan sana. Kenapa? Itu mazhabnya Syafi'i, ahli dalam mazhab Syafi'i. Datang lagi orang dari Afrika, dari Maroko, datang ke seorang guru syekh yang ahli dalam mazhab Syafi'i. Pasti ditanya, asal dari mana? Asal dari Maroko. Oh, kalau Maroko jangan belajar ke saya ini ngajar Syafi'i. Kalau Maroko itu belajar kepada Syekh Fulan bin Fulan, itu ahli mazhab Maliki. Dari India demikian,
Hanafi sama Syafi'i dan seterusnya. Tujuannya apa? Biar nanti sudah selesai belajar, mereka sudah kuasai mazhab mereka, nanti mereka tambah lagi pengetahuan dengan mazhab-mazhab yang lain, itu diperbolehkan, tapi dengan catatan yang mereka bawa itu satu. Sehingga pulang ke kampung halaman itu tidak memunculkan polemik di dalam ibadah. Datang semuanya Syafi'i. Jadi mereka tahu sejarah kalau di Nusantara ini dari sejak abad ke-7 Hijriah sebagaimana ditulis oleh Ibnu Battuta dalam kitab Rihlahnya, tertulis di situ dari abad ke-7 sudah penuh ulama mazhab Syafi'i di Aceh dan sekitarnya. Nah, sehingga Syekh Hasan Masyad beliau juga mengajar di Masjidil Haram. Datang guru Bajang punya kakek Syekh Zainuddin, dibawa oleh ayahnya untuk belajar, keliling dari setiap halaqah. Ternyata hati ini tertuju kepada halaqahnya Syekh Hasan Masyad. Maka diminta izin Syekh Hasan Masyad untuk anak ini dididik. Hasan Masyad waktu itu bertanya, sudah pernah belajar kitab Ta'lim Muta'allim? Ta'lim Muta'allim itu kitab yang membahas tentang etika dan adab. Karena ada pepatah para ulama mengatakan al-akhlaq qabla ta'allum, akhlak dulu sebelum belajar. Sehingga ulama banyak mengarang kitab-kitab tentang etika dan akhlak. Kiai Hashim Asy'ari juga punya kitab namanya Adabul Alim wa Muta'allim, adabnya orang alim. Jadi orang alim juga, seorang guru juga harus punya adab dan etika kepada murid-muridnya, diajarkan, apalagi murid kepada guru. Ada juga kitab namanya Al-Akhlaqu lil Banin, Syekh Umar Baraja, membahas tentang etika dan akhlak. Ada juga kitabnya Imam Ghazali Ayyuhal Walad dan Bidayatul Hidayah, itu membahas tentang etika. Namun yang sangat populer itu ulama Turki yang mengarang kitab namanya Ta'lim Muta'allim. Beliau asal dari Turki. Al-Imam Burhanuddin Zarwuzi namanya, Imam Burhanuddin Zarwuzi. Itu beliau wafat sekitar tahun 591 Hijriah, asal Turki. Nah, ini salah satu kitab etika yang paling tinggi. Kata Syekh Zainuddin, saya belum belajar kitab tersebut. Syekh Hasan Masyad mengatakan kalau gitu pulang ke Indonesia, pulang ke kampung halaman, belajar dulu kitab tersebut, baru kembali ke sini belajar kepada saya. Beliau ingin tunjukkan bahwa akhlak etika itu di atas ilmu. Orang berilmu tidak punya etika, maka ilmunya menjadi racun. Pertama, dia akan mengarang-arang cerita di dalam mengajar. Ngarang cerita sana, ngarang, gak ada di kitab dia cerita, dia karang. Kenapa demikian? Etikanya tidak ada, berani berbohong atas nama agama. Tapi kalau orang punya etika, dia takut apa yang dia sampaikan harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau tidak punya etika, dia tidak kenal yang namanya jujur, tidak kenal yang namanya bohong. Apa yang dia sampaikan yang penting membuat orang tertarik, dia sampaikan. Walaupun itu hasil karya ilmiah dia sendiri, hasil karangannya yang tidak ada tertulis dalam kitab-kitab. Nanti ujung-ujungnya mengaku Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi itu ahli ilmu, kata Imam Haddad. Kalau ada orang mengaku Imam Mahdi, lihat dia ahli ilmu tidak, karena Imam Mahdi itu orang yang paling alim di zamannya. Ini pernyataannya Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Tathbitul Fuad. Beliau mujaddid. Jadi kalau Imam Mahdi itu dia wajib orang ahli ilmu, ulama nomor 1 di zamannya. Kalau kita analogikan, misalnya ada zaman sekarang Imam Mahdi, sudah muncul di zaman sekarang, maka Imam Mahdi ini adalah ulama yang paling alim sedunia. Sealim sedunia. Bahkan dikatakan beliau mujaddid. Imam Haddad mengatakan, Inna Allah Ta'ala ba'atha ala ra'si kulli mi'a sanah man yujaddilaha dinaha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, setiap awal 100 tahun Allah kirim dari umat Nabi Muhammad seorang mujaddid. Bukan orang yang merubah hukum, tidak, tapi orang yang menghidupkan lagi ilmu agama Islam.
Jadi kelasnya imam mujtahid, kelasnya kelas Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik. Imam Haddad katakan Imam Mahdi orang berilmu, ahli fikih, bahkan di zaman beliau semuanya merujuk kepada beliau. Dan di situ sudah tidak ada khilaf. Gak ada khilafiyah ulama karena semua merujuk kepada Imam Mahdi. Yang kedua, beliau kutbiyah, memegang makam pangkat sebagai pemimpin wali, pemimpin para aulia di zamannya, Al-Imam Mahdi. Yang ketiga, secara genetika nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengatakan Al-Mahdi min zurriyati min auladi Fatimah. Imam Mahdi itu anak cucuku dari anak-anak turunannya Fatimah, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, Syekh Hasan bin Muhammad Mash'ad, beliau menghabiskan umurnya di dalam mengajar, di dalam berdakwah, sampai pada akhirnya beliau ini hidup di zaman munculnya fitnah di Arab Saudi, khususnya di Makkah, sehingga dakwah beliau juga banyak dikritik. Salah seorang ulama namanya Abdurrahman Sya'adi, guru dari Syekh Utsaimin, seorang tokoh Wahabiyah, di dalam tafsirnya mereka sama-sama mengajar satu majlis di Masjidil Haram. Sedang mengajar, tiba-tiba hujan turun. Hujan turun, ini air langsung mengalir di mizab Ka'bah. Mizab itu pancoran Ka'bah. Murid-muridnya Syekh Hasan Mash'ad, waktu lihat air hujan itu menetes dari pancoran Ka'bah, semuanya pergi mengambil berkah air tersebut. Di samping majlisnya Syekh Hasan Mash'ad ada Syekh Abdurrahman Sa'adi. Kalau kita baca tafsir namanya tafsir Sa'adi. Itu gurunya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin, tokoh Wahabiyah. Nah, Abdurrahman Sa'adi mengingkari itu karena mereka tidak suka tuh berkah-berkah. Dia berdiri dengan murid-muridnya menghampiri Syekh Hasan Mash'ad, mengatakan, "Wahai Syekh, kau biarkan murid-muridmu melakukan kesyirikan, berebutan air hujan." Maka Syekh Hasan Mash'ad orang yang paham Al-Quran, seorang ahli tafsir, orang berilmu dan beretika. Dia tidak menanggapi dengan emosi, tapi dia mengutip dua ayat Al-Quran. Dia katakan, "Wahai Syekh Abdurrahman Sa'adi, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladhi bibakkata mubaraka." Sesungguhnya masjid pertama yang Allah berikan, Allah dirikan kepada manusia di bumi ini adalah yang ada di Makkah, yang diberkahi. Sebagian ulama tafsir mengatakan bibakkah itu maknanya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu Allah sebutkan apa? Mubarakah, diberkahi. Apakah menurutmu Ka'bah itu berkah apa tidak? Kata Syekh Hasan Mash'ad. Dijawab oleh Abdurrahman Sa'adi, oh iya, kalau ayat menyatakan berkah berarti berkah. Nah, ini Ka'bah berkah. Yang kedua, air hujan itu berkah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah." Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Nah, sekarang ada dua kali lipat berkah. Berkah turunnya air hujan dan berkahnya Ka'bah. Dan yang menyatakan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak bisa menjawab. Nah, ini kecerdasan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah di zaman tersebut. Beliau guru daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dan beliau juga punya kitab bukan hanya dalam fikih, dalam ilmu hadis. Kalau kita baca kitab Baikuniyah, itu syarahnya, itu karya beliau berjudul At-Taqriratus Sunniyah. Itu syarah daripada Manzubatul Baikuniyah. Dan juga beliau punya kitab namanya Ats-Tsabat Al-Kabir. Ats-Tsabat Al-Kabir ini isinya adalah guru-guru beliau yang hampir mencapai 100 lebih guru. Gurunya hampir 100 lebih. Dengan sanad-sanad yang beliau jelaskan. Juga beliau punya kitab sejarah tentang maghazi Rasulullah SAW, sejarah peperangan Nabi Muhammad SAW, berjudul Inaratud Duja.
fi magazi khairil wara, sejarah peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau keliling ke berbagai tempat yang ada ulama, beliau belajar, pulang ke Makkah, beliau mengajar sampai meninggal dunia. Dimakamkan di kota Makkah, di makam namanya Ma'alah, termasuk tempat yang banyak menguburkan orang-orang solehin, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantini juga dikuburkan di kota Ma'alah. Dan juga kuburan yang istimewa lainnya adalah yang ada di Madinah, Baqi. Dapat doa dari Nabi Muhammad SAW secara khusus, Allahumma gfir li ahlil baqi baqi gharqat. Kata Nabi, ya Allah, ampunkanlah seluruh penghuni kubur ahli baqi. Itu doa dari Nabi kita Muhammad SAW kepada orang yang dikuburkan di Madinatul Munawwarah. Innamal madinatu kalkir, kata Nabi. Kota Madinah itu kayak seperti alat pelebur karatan besi. Tasna'u ya thayyibaha wa tanfi khubthaha. Yang baik-baiknya menetap di situ, tapi yang buruk Allah akan hilangkan. Itu. Jadi yang dikuburkan di Baqi itu min ahlil khair, min ahlil jannah, termasuk orang-orang baik, orang-orang penghuni surga. Kemudian ada amalan-amalan yang beliau jelaskan di dalam kitab beliau, yaitu amalan sunnah lainnya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, itu mandi di saat maghrib. Jadi waktu maghrib mandi sepanjang Ramadan. Tapi dikondisikan kalau ada yang tidak cocok, sakit dan sebagainya, itu kondisikan saja. Tapi sunnahnya itu mandi di bulan suci Ramadan di malam hari, agar nanti sholat tarawihnya dalam keadaan segar. Itu. Dan insya Allah kalau kita niat sunnah kita lakukan, insya Allah justru sehat. Bahkan sebagian ulama mengatakan Allah berikan keistimewaan khususnya di malam Lailatul Qadar, di bulan suci Ramadan, Allah sebarkan mata air Zam-Zam ke seluruh penjuru dunia. Kalau kita mandi di malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, atau sebagian ulama mengatakan di sepanjang bulan Ramadan, itu mata air Zam-Zam Allah Ta'ala sebarkan sepanjang seluruh di dunia ini. Sehingga kita mandi menggunakan air Zam-Zam di waktu tersebut. Itu keistimewaan yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga ini air Zam-Zam kan air yang istimewa. Air yang istimewa. Dan air ini tidak akan habis sampai yaumil qiyamah. Air tersebut dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, disebutkan di dalam kitab Mu'jamnya Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260, wafat tahun 360 Hijriah, khairu ma ala wajhil ard, sebaik-baiknya air di atas muka bumi ini yaitu ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam, fihi ta'amun minat tu'mi wa shifa'un minas sukhmi. Di dalam air Zam-Zam ada nutrisi dan juga ada obat dari penyakit. Dalam riwayat Ibnu Majah dinukilkan Nabi SAW bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu kita minum, niatkan apapun akan berkhasiat. Lima syuribalah. Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi SAW, punya kebiasaan yang beliau riwayatkan, ketika minum air Zam-Zam beliau baca doa. Dinukilkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321, wafat 405 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mustadrak. Itu doanya yang biasa dibaca oleh Ibnu Abbas ketika minum air Zam-Zam, yaitu Allahumma as'aluka ilman nafi'a wa rizqa wasi'a wa shifaan min kulli da'. Beliau setiap minum baca doa itu. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat dari segala penyakit. Nah, sebagian ulama mengatakan air yang paling afdol, yang paling terbaik itu air yang pernah keluar dari jari Rasulullah SAW. Baru yang kedua air Zam-Zam. Imam Tajuddin As-Subki yang membuat gubahan syair tersebut, yang beliau lahir tahun 27 Hijriah, wafat tahun 771 Hijriah. Beliau katakan dalam syairnya,
wa afdalul miyah ma'un qad naba baina asabi'in nabi muttaba yali ma'u zamzam fal kautsar fanil misra thumma bakil anhuri. Sebaik-baiknya, paling utamanya, paling afdolnya air adalah air yang pernah keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad SAW. Itu diceritakan dalam kitab sejarah. Dalam satu ghazwah, satu peperangan, sahabat kehabisan air, jumlahnya ribuan. Kemudian dilapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, air habis. Sebagian ingin menggunakan air wudu, yang lainnya mau untuk digunakan minum. Kita di tengah perjalanan sudah tidak ada air. Maka pada waktu itu ada air satu baskom. Kemudian Nabi perintahkan untuk membawa air tersebut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi meletakkan tangan mulianya di atas baskom tersebut yang berisikan air. Maka dilihat oleh para sahabat yang menyaksikan peristiwa tersebut, itu air keluar dari jari-jarinya Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya antri menggunakan air tersebut. Bahkan dikatakan oleh periwayat hadis tersebut, seandainya jumlah kami lebih dari 1000 akan cukup air tersebut yang mengalir dari tangan Nabi Muhammad SAW. Itulah air yang paling terbaik. Setelah itu baru air Zamzam. Air Zamzam sebagaimana dikatakan tadi dalam hadis punya khasiat. Kemudian yang berikutnya Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu Al-Kautsar. Itu air yang terbaik, Al-Kautsar. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, menyebutkan Al-Kautsar ini adalah naharun fil jannah, satu sungai di dalam surga yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad punya sungai khusus di dalam surga, namanya sungai Al-Kautsar. Sungai tersebut berbeda dengan Haud. Kalau Haud ada telaga Nabi, namanya Haud Nabi. Itu disebutkan dalam hadis, Haudi masiratu syahr, telagaku itu perjalanan 1 bulan. Telaga Nabi panjangnya itu perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyab minal miski, baunya lebih wangi dari minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, gelas yang disediakan untuk minum air tersebut itu seperti bintang di langit. Man syariba minha fala yadhma abada, siapa yang meminum 1 teguk dia tidak akan haus selama-lamanya. Itu telaganya Nabi Muhammad SAW. Kemudian air yang terbaik berikutnya adalah Sungai Nil. Sungai Nil dan Sungai Efrat. Karena di dalam kitab Qissatul Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha itu Nabi melihat mata air mengalir, dia punya sumber di Sidratul Muntaha. Ada yang 2 mengalir di dunia. 2 tersebut adalah Sungai Nil dan Sungai Efrat. Dia punya mata airnya nyambung ke surga. Itu disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama coba mentakwil, maknanya adalah bahwa penduduk negeri yang lokasinya ada Sungai Nil dan Sungai Efrat, itu selama-lamanya mereka tetap adalah kelompok kaum muslimin sampai hari kiamat. Sungai Nil apa Mesir, Sungai Efrat Irak dan sekitarnya. Sampai hari ini dalam keadaan situasi apapun, 2 negeri tersebut tetap mereka muslim. Itu takwilan dari para ulama yang disebutkan oleh As-Sayyid Ahmad Ad-Dardiri dalam kitabnya Qissatul Mi'raj. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa seluruh ibadah yang Allah berikan kepada kita bukan untuk menyusahkan kita. Semua ini rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita. Dan ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu tidak sulit dibanding dengan umat-umat terdahulu. Di ayat tersebut yang menceritakan puasa,
puasa umat terdahulu itu mereka 2 hari baru buka. Tidak ada namanya sahur. Makanya sahur di dalam syariat umat Islam sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Tidak harus makanannya banyak, minum air juga kalau tidak sempat. Di waktu itu namanya sahur. Tasahharu fa inna fis suhur barakah. Kata Nabi, sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Kenapa ada keberkahan? Karena yang pertama membedakan puasa kita dengan puasa umat terdahulu. Umat terdahulu puasanya gak ada sahur. Umat Islam harus berbeda. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai ibadah kaum lainnya, maka dia golongan mereka. Tata caranya, walaupun tidak semua ibadah, karena puasa juga substansinya sama, kita berpuasa, caranya saja berbeda. Mereka 2 hari namanya puasa wisol, diharamkan oleh ulama, kesepakatan kita gak boleh puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka, walaupun niatnya pengen masih kuat. Ibadah ini kita harus ikut apa yang Nabi SAW perintahkan. Maka sahur dan buka puasa. Buka puasa juga disunnahkan kita segera berbuka. La yazalu ummati bi khairi ma ajala fitr. Senantiasa umatku dalam keadaan baik jika dia segera berbuka. Makna segera berbuka bukan berarti belum azan kemudian dia makan. Bukan. Artinya dia sudah mendengar itu azan, dia langsung berbuka. Jangan dulu sibuk doa. Cara yang benar di dalam berbuka puasa yang diajarkan oleh para ulama, ketika sudah azan dan sudah waktu berbuka, yang pertama kali dilakukan adalah berbuka dulu baru doa. Karena sunnahnya adalah segera berbuka. Nah, berbukanya cukup sedikit saja. Sunnah yang paling pertama itu ada air, aswadan, korma sama air. Itu yang paling afdal, itu yang dilakukan Nabi. Kalau korma sama air yang dahulu apa? Korma dulu baru air. Bukan air dulu baru korma. Korma dulu kita makan sedikit, kemudian kita minum. Setelah itu baru kita doa. Doa apapun bisa. Doa yang biasa diajarkan juga bisa. Ekspresi bahagia ketika berbuka juga. Zahaba dham'a wabtalal uruk wa thabatal ajra insyaallah. Itu hadis dari Nabi. Kalau Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, itu doa dari tabi'in. Itu doa dari tabi'in, bukan dari Nabi, tapi substansi doanya itu dari Nabi. Maknanya itu dari Nabi, tapi susunan doanya dari tabi'in. Adapun kalimat zahaba dham'u wabtala'at uruk wa thabatal ajru insyaallah, itu adalah ekspresi rasa syukur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka caranya adalah ketika sudah masuk waktu berbuka, kita makan korma sedikit, paling afdal 3 butir, kemudian minum air, baru kita baca tuh doa-doa tadi. Bisa kita gabungkan 2 doa itu, bagus. Doa itu kita gabungkan bisa. Tapi kalau orang azan kemudian kita doa, maka doa juga tidak nyambung. Ekspresi syukur tersebut mengatakan sudah hilang rasa haus. Dia belum minum, gimana hilang rasa haus? Minum dulu baru hilang rasa haus. Nah, itu hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berbuka puasa, beliau makan dulu sedikit, baru beliau doa. Dan momentum ketika berbuka puasa itu termasuk doa yang mustajab. Dan sayang sekali kalau kita tidak berdoa. Kemudian sunnah lainnya tetap menjawab panggilan azan. Di dalam hadis, kalau kita menganggap remeh menjawab panggilan azan, kita sibuk sama makanan biasanya, sudah masa bodoh azan. Itu muazin sudah makan duluan katanya. Dia makan. Tanpa kita jawab, kalau kita menganggap remeh kena dosa. Walaupun hukumnya sunnah. Sunnah menjawab. Dosanya diantara yang Nabi ilustrasikan, di hari kiamat Allah tuangkan itu timah yang cair karena saking panasnya di dalam kedua telinganya. Bagi orang yang ketika mendengar azan dia tidak menjawab panggilan azan. Maka ketika berbuka juga sunnah tersebut tetap dilakukan. Azan kita jawab juga azan. Bukan sibuk hanya makan, masa bodoh sudah. Itu. Nah, ini adalah satu rangkaian ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW
di dalam cara berbuka puasa. Kemudian waktu, semua ibadah punya waktu. Ada kalanya Allah ciptakan ini waktu, tujuannya adalah untuk disesuaikan dengan ibadah kepada Allah. Kalau kita lihat bangunan Islam itu ada 5. Bunyal Islam ala khamsin, dibangun agama Islam atas 5 fondasi. Syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah. Yang pertama syahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua iqamah salah, mendirikan salat. Yang ketiga itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat hajj, melaksanakan haji. Yang kelima saum Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Inilah kewajiban kita. Ini yang namanya fondasi agama Islam. Semuanya ini punya waktu, bukan kita inovasi sendiri. Mau puasa Ramadan harus di bulan suci Ramadan, gak boleh di bulan yang lainnya. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Makna puasa di situ dalam tafsir disebutkan puasa di bulan suci Ramadan. Dalam hadis Sahih Bukhari diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan imana, dengan penuh keimanan, wahtisaba, dan penuh keikhlasan, diampunkan dosanya yang lalu. Riwayat yang lain, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan, diampuni dosanya dengan syarat imanan wahtisaba. Nah, makna imanan wahtisaba disebutkan oleh Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dalam kitab Fathul Bari mengatakan makna imanan di sini adalah al-i'tiqad bi fardiyati saumihi. Makna iman dalam hadis tersebut, kita yakini bahwa puasa Ramadan itu wajib, bukan sunnah, tapi wajib. Man fariha bidukhulir Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bahagia dengan tibanya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitabnya Az-Zawazir an Iktirafil Kabair, kitab yang mengumpulkan dosa-dosa besar, di antara dosa yang sangat besar itu adalah orang tidak senang tibanya Ramadan. Ada orang hobinya makan, dia merasa tersiksa bulan Ramadan. Jadi Sya'ban dia sudah tidak tidur enak. Kenapa? Ada sebentar lagi nih puasa ini. Itu dosa besar kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa yang lain dapat kebanjiran rahmat di bulan Ramadan, dia kekeringan? Kenapa kekeringan? Dia gak suka dengan bulan Ramadan. Maka termasuk dosa besar kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kita orang beriman harus menyambut dengan bahagia. Kita buat perencanaan ibadah, jangan hanya statis di situ. Setiap Ramadan harus meningkat. Yang tadinya dulu gak pernah hatam, ya ada yang dia kayak ketemu orang diceritakan sudah berapa juz bulan Ramadan, alhamdulillah sudah 27 juz baru 3 hari. 3 hari 27 juz. Luar biasa. Bukan ini yang 10 tahun punya. Lanjut. Ya dilanjut 10 tahun dulu. Nah, kita harus tingkatkan itu, minimal lah kita sekali hatam. Abu Hanifah itu khatam Al-Quran sholat tarawih, sholat witir, bukan tarawih, sholat witir di rakaat terakhir. Abu Hanifah khatam di dalam sholat di rakaat terakhir, sehingga dihitung beliau termasuk ulama yang banyak menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, sampai 60 kali, sama seperti Imam Syafi'i. Jadi satu hari 2 kali hatam Al-Quran. Nah, kita tidak mampu di situ, ya minimal 1 kali. Kalau hanya 1 kali, tambah lagi 2 kali. Ya, jangan 27 juz 10 tahun punya. Tapi di setiap Ramadan kita tingkatkan itu. Bukan hanya baca Al-Quran, tapi yang lainnya. Itu mazhab Maliki. Kalau tiba bulan Ramadan, semua kitab ditutup. Kitab hadis ditutup, kitab fikih ditutup, semuanya. Mazhab Malikiyah. Bukan berarti itu tidak boleh, tidak. Tapi di dalam mazhab Maliki itu mereka
menghormati bulan suci Ramadan khusus untuk Al-Quran, sehingga semua kitab ditutup, khusus Al-Quran. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak dibolehkan. Bahkan afdol kita belajar di bulan suci Ramadan. Itu setiap amal-amal kebaikan yang kita lakukan di Ramadan Allah lipat gandakan. Oleh sebab itu, nah ini kesempatan setahun sekali. Sayang kalau dia hilang begitu saja. Belum tentu ketemu di Ramadan yang akan datang. Maka ini kesempatan nikmat besar, Allah masih panjangkan umur kita gunakan itu. Karena Allah ciptakan waktu untuk ibadah. Allah ciptakan waktu untuk ibadah. Kita sholat yang wajib itu ada dia punya waktu. Tidak semua waktu kita sholat. Sholat wajib hanya 5. Gak boleh kita tambah 6 atau 7. Dan itu waktunya yang tetapkan siapa? Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu waktunya telah Allah tetapkan bagi orang beriman. 5 waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Kemudian zakat juga. Zakat mal ada waktunya. Tidak serta-merta uang ada langsung zakat. Ada tata caranya, ada waktunya. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la zakata fil mal hatta yahula alaihil haul. Tidak boleh keluarkan zakat harta kecuali sudah masuk 1 tahun hitungan hijriah. Walaupun tidak semua zakat harus pakai haul, karena ada beberapa zakat tidak pakai hitungan tahun. Tapi secara umum dia menggunakan waktu. Orang laksanakan puasa Ramadan hanya khusus di bulan Ramadan. Bukan mentang-mentang dia pengen ibadah lebih luar biasa, dia tambah lagi kewajiban. Kewajiban puasa Syawal diwajibkan. Maka itu juga menyimpang. Kenapa? Karena tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dalam Zubat kan disebutkan, setiap amalan bigairi wifki sunnati la tuqbalu. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi ditolak. Nabi katakan, Allah katakan wajib Ramadan. Berarti berkaitan dengan waktu. Melaksanakan haji juga ada waktunya. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua bulan bisa berhaji. Itu mulai daripada bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Itu bulan-bulan khusus untuk berhaji. Artinya apa? Semua ibadah kita ini berkaitan dengan waktu yang waktu. Maka tujuan penciptaan waktu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, diberikan kita sehat wal afiyah, bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah ampunkan dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan 'inda al hisab wa aman min al adhab wa nasiban min al jannati warzuqna nazra wajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa la fu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.